Sejarah Kesultanan Banten. Latar belakang geografis dan keadaan awal. Wilayah di ujung barat Pulau Jawa menghadap Selat Sunda, posisi strategis jalur perdagangan laut. Sebelum berdiri Kesultanan, kawasan tersebut masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, agama Hindu, dan disebut sebagai pelabuhan penting seperti Banten Girang. Masuknya pengaruh Islam melalui ulama dan aktivitas dakwah di pelabuhan-pelabuhan menjadikan Banten sebagai titik penting dalam sejarah Islam Nusantara. Proses berdirinya tahun sekitar 1526 M, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, bersama para pengikutnya berhasil menguasai Banten Girang dan mendirikan pemerintahan Islam di situ. Sunan Gunung Jati kemudian mengangkat putranya, Maulana Hasanuddin, sebagai Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Pusat pemerintahan dipindahkan ke keraton di Surosowan, Banten Lama, yang kemudian menjadi simbol kekuasaan Banten. Struktur pemerintahan dan politik dalam negeri. Sistem sultan sebagai penguasa sentral, tetapi juga terdapat ulama, para bangsawan lokal, dan pedagang yang punya pengaruh. Kesultanan melakukan ekspansi kawasan, misalnya ke wilayah selatan dan kepulauan sekitarnya. Pusat pendidikan Islam seperti Kasunyatan di Banten dibangun sebagai lembaga keagamaan besar abad ke-17, memperkuat fungsi keagamaan dan sosial kultural kerajaan. Masa kejayaan. Puncak kejayaan dinilai terjadi pada saat Sultan Ageng Tirtayasa memerintah 1651 sampai 1683. Pada masa ini, Banten menjadi salah satu pelabuhan internasional utama di Asia Tenggara. Banten melakukan perdagangan rempah, termasuk lada, dan menjalin hubungan dengan pedagang Arab, Cina, India, Inggris, bahkan era awal Belanda. Seni budaya berkembang, contoh tembikar glazur, arsitektur masjid yang khas Banten. Hubungan eksternal dan konflik dengan Belanda. Karena posisi strategis, VOC, perusahaan Hindia Timur Belanda, tertarik menguasai pelabuhan Banten sehingga muncul tekanan politik dan ekonomi. Terdapat konflik internal, persaingan kekuasaan antara sultan, termasuk Sultan Haji, dan Sultan Ageng yang kemudian dimanfaatkan VOC untuk memperlemah Banten. Kemunduran dan keruntuhan. Karena posisi strategis, VOC, perusahaan Hindia Timur Belanda, tertarik menguasai pelabuhan Banten sehingga muncul tekanan politik dan ekonomi. Terdapat konflik internal, persaingan kekuasaan antara sultan, termasuk Sultan Haji dan Sultan Ageng, yang kemudian dimanfaatkan VOC untuk memperlemah Banten. Peninggalan budaya, arsitektur, dan pendidikan. Masjid Agung Banten, salah satu masjid tertua di Banten, simbol perkembangan Islam di daerah. Keraton Surosowan, Istana Sultan dan pusat pemerintahan. Benteng Spilwijk, benteng Belanda di masa kolonial. Pusat-pusat pendidikan Islam seperti Kasunyatan yang menyebarkan ilmu keagamaan dan tasawuf di Nusantara. Seni budaya, keramik, tembikar, campuran budaya Islam Sunda, perdagangan internasional yang membawa masuk pengaruh luar. Peranan dan warisan historis, menyebarkan dan mengukuhkan agama Islam di wilayah barat Pulau Jawa, serta di lingkungan pelabuhan maritim Indonesia. Mendorong perkembangan ekonomi pelabuhan dan perdagangan internasional di Nusantara bagian barat. Sebagai contoh interaksi antara kerajaan lokal dan kekuatan kolonial, VOC, dengan pelajaran konflik internal dan pengaruh luar. Warisan budaya yang masih hidup di masyarakat, arsitektur, pendidikan tradisional, tradisi ulama kerajaan,
hingga struktur sosial lokal. Ringkasan, Kesultanan Banten berdiri pada abad ke-16, menjelma menjadi kerajaan Islam yang makmur dan berpengaruh. Kejayaannya diwarnai oleh perdagangan, pendidikan Islam, dan kekuatan politik laut. Namun, keruntuhan terjadi akibat konflik internal dan intervensi kolonial. Warisannya tetap hidup dan memiliki nilai penting bagi sejarah Indonesia. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like channel ini ya.